Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Bawor, Bawaslu Ngobrol. Podcast pengawasan terbaik sejagat raya, segalaksi Bima Sakti. Podcast yang membahas tentang kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas. Baik, saya Aziz. Pada edisi Bawor kali ini sangat spesial karena Bawor kali ini merupakan Bawor edisi Ramadan. Spesial ngabuburit pengawasan, sesarengan ngawasi. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Amin Latif, Esos dan calon MPD, ya kan? Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, koordinator divisi SDMO dan Diklat. Selamat sore Pak Amin. Selamat sore Mas Aziz. Bagaimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah baik, sehat Mas Aziz. Alhamdulillah sehat Pak Amin. Lancar puasa hari ini? Lancar Mas Aziz. Selama bulan Ramadan ini lancar? Lancar, tidak ada halangan. Oke, alhamdulillah. Baik. Oke Pak Amin, sebelum kita bahas pembahasan pada podcast kali ini, saya yakin sedikit menyampaikan spill dikit begitu kan. Nah, kita akan membahas sebuah buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dengan judul Banyumas Ngawasi Pemilu 2024. Sedikit tentang buku ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas yang ketiga. Karena yang pertama Bawaslu Kabupaten Banyumas sudah pernah menerbitkan buku yang berjudul Mata Tajam Pengawas Pemilu terbitan tahun 2020. Kemudian ada Sejarah Pengawas Pemilu di Kabupaten Banyumas tahun 2022, dan yang ketiga adalah ini Banyumas Ngawasi Pemilu 2024 terbitan tahun 2024. Dan kita akan bedah dengan penulisnya Bapak Amin Latif. Dan ngomong-ngomong tentang buku ini, izin Pak Amin, saya ingin bertanya, ngomong-ngomong buku ini ingin menceritakan tentang apa Pak Amin? Yang ingin disampaikan oleh buku ini sebetulnya apa Pak Amin? Bisa dijelaskan Pak Amin? Baik Mas Aziz, sebelumnya saya awali dulu Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten Banyumas. Pertama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada sahabat-sahabat semua yang menjalankan, dan alhamdulillah hari ini adalah hari ke-12 kita melaksanakan puasa Ramadan. Dan kalau dalam pembagian pertigaan per 3 itu ini adalah 10 hari kedua, di mana ini bermakna 10 hari ampunan, gitu Mas Aziz. Oke, baik. Kemudian mengenai buku ini, sebetulnya buku ini adalah berisi rangkuman ataupun catatan kinerja dari pengawas ad hoc pemilu 2024 berupa liku-liku kerja dan semua proses pengawasan di pemilu kemarin. Buku ini sendiri Mas Aziz terdiri dari 5 bab yang ada. Pertama adalah pendahuluan berisi tentang gambaran umum wilayah serta review singkat pemilu beserta hasilnya. Kemudian bab kedua adalah tentang SDM dan organisasi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Bab ketiga SDM dan organisasi pengawas ad hoc. Bab keempat adalah kerja-kerja pengawas pemilu ad hoc, serta bab kelima adalah kesimpulan, evaluasi, dan rekomendasi. Begitu Mas Aziz. Oke, baik. Jadi buku ini akan mengupas sedikit tentang pelaksanaan pemilu di 2024, kemudian intinya adalah membahas tentang kinerja pengawas ad hoc di Kabupaten Banyumas, begitu ya Pak Amin ya? Betul. Oke, saya ingin melanjutkan terkait buku ini. Pak Amin menulisnya, yang melatar belakangnya apa Pak Amin ditulisnya buku ini Pak Amin? Iya.
Yang melatar belakangi penulisan buku ini, pertama ini memang berawal dari program Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupa arahan kepada kita semuanya Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyusun sebuah buku tentang kinerja pengawas pemilu ad hoc. Selain itu, penulisan buku ini memang juga sudah menjadi kebutuhan terhadap kerja-kerja kita di kepengawasan. Alangkah lebih baiknya kita tuangkan dalam bentuk tulisan, yaitu buku, sehingga kerja-kerja kita selaku pengawas itu tidak hanya berupa laporan-laporan yang pada akhirnya bisa tertumpuk dan menjadi barang mati ya, tanda kutip, di gudang kalau tidak dibukukan, bahkan nantinya bisa rusak hingga dimusnahkan. Oleh karena itu penyusunan buku ini menjadi penting di sini, Mas Aziz. Oke, baik. Memang salah satu kebutuhan hari ini adalah mendokumentasikan segala bentuk kerja-kerja pengawasan ya Pak Amin, agar Betul. apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan tidak ya hanya sebatas selesai di laporan saja, tapi bisa menjadi bahan publik dan tentunya bisa jadi salah satu bahan bacaan bagi masyarakat ya Pak Amin. Oke. Ya. Nah, ngomong-ngomong Pak Amin, ini kan kayaknya kalau tidak salah dengar-dengar ya, ini ada buku pertama yang ditulis oleh Pak Amin. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Amin, ini bagaimana proses nyusunnya buku ini, nulisnya Pak Amin bagaimana, terus kira-kira yang sulit apa Pak Amin dalam menulis buku ini? Iya. Mengenai buku ini memang buku pertama yang saya tulis, Mas Aziz. Tapi kalau soal yang dicetak, kalau soal menulis buku itu saya sejak SD sudah menulis buku, Mas Aziz. Banyak buku yang saya tulis, namun di buku tulis, jadi tidak tercetak. Untuk yang dicetak pertama. Ya, dan ini tentang kepemiluan. Oke, baik. Begitu. Nah, ceritakan Pak Amin, nulisnya susah nggak Pak Amin nulis buku seperti ini yang kemudian dicetak? Oh iya. Sulitnya di mana? Menulis buku sebetulnya kalau kita renungi ya Mas Aziz ya, itu sulitnya di memulainya Mas Aziz. Ketika memulai itu kita terasa berat sekali untuk menulis buku 1, 2 atau 3 lembar saja rasanya berat sekali, namun ketika sudah jalan begitu Mas Aziz tetap berat. Cuma mending kita sudah memulai, sudah ada produk, 1 kalimat, 1 paragraf, 1 halaman dan seterusnya. Jadi memulainya. Setelah memulai tinggal kita fokus kepada apa yang ingin kita tulis. Tentu diawali dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan, kita kumpulkan dan seterusnya. Begitu Mas Aziz. Oke, baik. Ini memang salah satu hal yang paling sulit kita mengerjakan sesuatu adalah memulai untuk mengerjakan itu ya Pak Amin ya. Termasuk adalah menulis buku ini. Dan nah, ini kan yang sulit Pak Amin. Mudahnya apa Pak Amin? Ada yang mudah apa enggak dalam penulisan buku? Mudahnya itu menulis tentu kalau sudah lengkap bahannya ya. Kita sudah mengumpulkan data, sudah tahu alurnya, ada peralatan perlengkapan yang kita butuhkan dan sebagainya, itu kita jalan dan dengan catatan tadi sudah dimulai. Dan ada yang paling mudah Mas Aziz dalam proses penulisan buku itu, yaitu cetaknya itu mudah. Kita sudah kirim ke percetakan, itu nyetaknya mudah sekali. Baik. Baik, salah satu hal yang mudah dalam proses penulisan buku adalah mencetak bukunya, ya, karena kita tinggal kirim ke percetakan, kemudian percetakan yang mikir untuk menjilidnya Pak Amin ya. Baik. Terus Pak Amin izin terkait buku ini, salah satu tadi dijelaskan di Pak Amin bahwa ini buku membahas tentang pengawas ad hoc yang ada 5 bab di sini. Nah, dari pembahasan yang per bab itu, sesuatu yang menarik yang ini juga
Pak Amin rekomendasikan kepada sahabat Bawaslu untuk membaca buku ini apa Pak Amin? Iya, kalau berbicara yang menarik dari buku ini tentu tergantung sudut pandang kita ya Mas Aziz ya. Cuma ketika kita membaca buku Banyumas Ngawasi Pemilu ini tentu kita akan mendapatkan beberapa atau mungkin banyak hal yang bisa jadi kita belum tahu terkait dengan proses pengawas pemilu, terkait dengan data, baik data mulai partai politik sampai berjalannya kepemiluan sampai dengan hasil pemilu, termasuk kerja-kerja pengawasan oleh teman-teman pengawas di kecamatan itu terekam di sini. Kita juga bisa melihat di dalamnya banyak kita munculkan foto-foto dokumentasi dari teman-teman pengawas kecamatan, sehingga itu menjadi kenangan tersendiri bagi masing-masing yang bersangkutan. Oke. Itu Mas Aziz. Oke, baik Pak Amin. Jadi salah satu hal yang kemudian dipotret dalam buku ini adalah kerja-kerja pengawas ad hoc ya Pak Amin ya di kecamatan. Bagaimana mereka melakukan pengawasan di setiap tahapan begitu ya Pak Amin. Pada tahapan pemilu 2024 ya, karena di 2024 ini kan kita melakukan 2 kali pengawasan penyelenggaraan pemilihan, yakni pemilihan umum, yakni legislatif dan presiden. Yang kedua adalah pengawasan pemilihan atau kepala daerah, gubernur dan bupati. Nah, ini buku ini membahas fokus pada saat pelaksanaan pemilu 2024 ya Pak Amin. Ya, saat pemilu 2024. Oke Pak Amin. Tadi juga di awal disebutkan Pak Amin, buku ini membahas tentang 5 bab. Kemudian ada salah satu bab yang menarik di situ adalah bab tentang pengawas ad hoc pemilu. Tadi juga sedikit diceritakan tentang memotret kerja-kerja. Nah, bisa diceritakan Pak Amin kerja-kerja pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas ad hoc pada saat pemilu itu bagaimana Pak Amin? Ya, baik Mas Aziz. Pengawas ad hoc dalam proses pengawasan kemarin memiliki beberapa tugas ya, pengawasan yang terbagi menjadi beberapa bentuk pengawasan. Pertama adalah pencegahan, kemudian pengawasan itu sendiri dan penanganan pelanggaran, termasuk di dalamnya ada juga penyelesaian sengketa. Jadi seorang pengawas itu dalam bekerja dia harus mengawali dengan pencegahan. Bagaimana setiap tahapan pemilu dapat berjalan itu kita antisipasi agar tidak terjadi kemungkinan ataupun potensi pelanggaran. Nah, pencegahan ini ada banyak macam cara yang dilakukan Mas Aziz. Di antaranya itu dengan memberikan surat imbauan kepada para pihak yang terkait, kemudian memberikan saran perbaikan dan juga pencegahan lain. Kita mengenal juga ada form F begitu. Jadi intinya sebelum terjadi kemungkinan pelanggaran, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah. Bahwa nanti setelah kita cegah terjadi pelanggaran, itu menjadi tugas kita juga untuk melakukan penanganan pelanggaran. Begitu. Oke, baik Pak Amin. Jadi salah satu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ad hoc yakni Panwascam dan PKD adalah melakukan pencegahan ya Pak Amin dalam setiap tahapan. Betul. Tadi disebutkan pencegahan itu bisa dalam bentuk imbauan. Jadi pengawas ad hoc itu membuat Panwascam atau PKD membuat surat imbauan, kemudian dikirimkan ke pihak-pihak terkait yang dalam hal itu sedang ada pada tahapan tersebut. Misal kampanye ya berarti surat himbauan akan dikirimkan ke partai politik yang atau peserta pemilu yang sedang kampanye begitu ya Pak Amin ya. Iya. Jadi imbauan itu memang lebih ke upaya di awal ya, sebelum masuk tahapan kita sudah memberikan
semacam warning bahwa akan masuk tahapan ini, berjalannya seperti ini, regulasinya seperti ini, sehingga diharapkan tidak melanggar ataupun menabrak dari regulasi di pemilu itu. Ada juga pencegahan yang kalau tadi tertulis, bisa juga pencegahan lisan. Ini bisa dilakukan banyak cara, misal dengan melakukan sosialisasi langsung, bisa juga dengan bertemu, istilahnya ngopi-ngopi lah dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan regulasinya. Sekali lagi tujuannya untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran. Oke, baik, termasuk tadi ngopi-ngopi tentu dengan pihak kepolisian, TNI Polri gitu ya, untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak pemilu itu bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai begitu ya Pak Amin. Betul. Oke. Salah satu hal tadi juga disampaikan terkait pencegahan adalah himbauan, itu juga bisa dilakukan secara lisan dengan menegur langsung apabila di waktu pengawas ad hoc itu menemui sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur, begitu bisa langsung ditegur langsung pada saat itu ya Pak Amin ya. Bisa Mas Aziz. Jadi tugas pengawas itu tidak semata-mata soal administratif, surat dan sebagainya, tetapi di lapangan kadang-kadang proses berjalan begitu cepat. Jadi kalau kita mengandalkan administratif surat misalnya, tentu banyak hal yang akan terlewatkan. Bahwa dengan surat itu kita cegah di awal dalam bentuk imbauan, menyampaikan bahwa akan masuk tahapan. Tapi setelah masuk tahapan kok kita melihat ada potensi pelanggaran, kita bisa langsung melakukan upaya pencegahan dengan menemui langsung, dengan ngobrol dan lain cara yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Menegur langsung itu juga pernah ya dicontohkan oleh Ketua Bawaslu RI waktu saat mungkin setelah atau sebelum pelaksanaan kampanye di RI. Nah, Ketua Bawaslu RI langsung menegur waktu itu salah satu pasangan calon presiden untuk tidak berkampanye karena itu masih belum waktunya kampanye kalau tidak salah. Oke Pak Amin. Nah, saya ingin beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Amin. Tadi disebutkan tentang tugas-tugas atau kinerja-kinerja pengawas ad hoc saat pemilu. Nah, salah satu hal yang penting dalam buku ini selain kerja-kerja pengawas ad hoc, apalagi Pak Amin? Ya, sebagaimana gambaran besar dari isi buku ini, setidaknya 3 hal yang kita potret di samping soal kerja pengawas ad hoc. Tadi sudah kami sebutkan bahwa di sini juga ada SDM dan organisasi pengawas kita, Mas Aziz. Ada SDM organisasi pengawas kabupaten, ada SDM organisasi di tingkat kecamatan dan termasuk PKD dan PTPS. Untuk personalia pengawas, kita di Kabupaten Banyumas memiliki 5 pengawas pemilu tingkat kabupaten, atau kita bisa menyebut biasa dengan istilah Bawaslu. Anggota Bawaslu Kabupaten ada 5. Kemudian kecamatan kita memiliki 3 anggota pengawas 1 kecamatan, dan total di Kabupaten Banyumas ada 81, 3 kali 27, dan kita memiliki 1 orang pengawas kelurahan desa atau PKD dari 331 desa kelurahan di Kabupaten Banyumas. Dan di pemilu kemarin kita memiliki pengawas TPS sebanyak 5.587 pengawas, Mas Aziz. Itu SDM-nya. Kemudian selain SDM pengawas itu, kita juga didukung dengan tenaga sekretariat untuk mendukung kegiatan pengawasan, di mana kalau di Bawaslu kita juga memiliki sekretariat Bawaslu. Di kecamatan ada sekretaris kecamatan, yaitu ada kasek, kemudian ada staf dan ada pendukung. Untuk kasek itu dan staf ada juga yang berasal dari
PNS kecamatan dan juga dari non PNS. Itulah organisasi yang mendukung kerja pengawasan di tingkat kecamatan termasuk di tingkat kabupaten. Oke, baik. Berarti ini juga menceritakan bagaimana pengawas ad hoc atau pengawas pemilu itu dibantu atau dia tidak bekerja sendiri ya Pak Amin ya. Dia didukung oleh sebuah sistem yakni sekretariat, organisasi sekretariat, sehingga pelaksanaan pengawasan di setiap tahapan bisa dilakukan dengan lancar dan maksimal gitu ya Pak Amin. Nah, tentu dukungan-dukungan itu baik teknis maupun administratif ya Pak Amin ya. Oke, jadi tadi di Bawaslu ada di Kabupaten Banyumas ada 5 anggota Bawaslu, 81 anggota kecamatan, kemudian 331 pengawas PKD. kelurahan desa atau PKD, kemudian 5.587 pengawas TPS. di TPS. Oke, baik Pak Amin, ini kalau dilihat angkanya sih lumayan banyak ya Pak Amin, ada 5.500, tapi kalau secara kewilayahan misal tadi di desa 1 orang, kemudian di kecamatan 3 orang, sebetulnya ini cukup nggak sih Pak untuk melakukan pengawasan sebetulnya di tiap-tiap tahapan? Ya, kalau dilihat atau dibilang cukup atau tidak satu pengawas misalnya di kelurahan atau desa mengawasi untuk satu desa atau kelurahan yang cakupan wilayahnya di Kabupaten Banyumas dari 331 desa atau kelurahan itu jelas ada yang cukup, ada yang sangat kurang, Mas Aziz. Oke. Ya, satu orang pengawas ada yang mengawasi wilayah yang mungkin sempit atau sedang atau luas termasuk jumlah penduduk, ada yang sedikit, sedang, termasuk jumlah penduduk yang sangat banyak. Ini tentu menjadi kendala tersendiri yang berbeda-beda di tiap wilayah baik desa maupun kecamatan. Kalau TPS relatif rata ya, karena TPS itu dibatasi oleh jumlah pemilih. Oke, dan betul. ya jadi itu relatif rata untuk tingkat tantangan dari pengawas. Oke, baik. Jadi memang salah satu tantangan dalam proses pengawasan di pemilu yakni kondisi kewilayahan ya Pak ya, karena di satu wilayah misal desa atau kelurahan ada yang wilayahnya besar, ada yang wilayahnya kecil, kemudian ada yang secara geografisnya menuruni bukit ya kan, di bawah gunung atau lain sebagainya, itu menjadi salah satu tantangan ya Pak Amin. Tapi Betul. ada kemungkinan nggak sih Pak kalau misal pengawas pemilu itu ditambah di satu desa ada 2 orang begitu Pak Amin? Iya, mengenai jumlah berapa pengawas di suatu wilayah teritorial, katakan kabupaten, kecamatan atau desa termasuk TPS, itu adalah wilayah kewenangan dari undang-undang, pembuat undang-undang dalam hal ini. Karena dasar dari jumlah ini adalah undang-undang, yaitu di Undang-Undang 7 2017 bahwa pengawas di tingkatan-tingkatan tersebut itu sudah ditentukan, yaitu untuk tingkat kecamatan itu 3, tingkat kelurahan desa dengan seberapapun sempit atau luasnya desa itu pengawasnya 1, dan tingkat TPS juga 1. Paling tidak aturan sejauh ini seperti itu Mas Aziz. Adapun ke depan kalau memang kesulitan-kesulitan itu akan ditampung dan diakomodir menjadi bentuk regulasi yang berbeda, itu tentu akan menjadi ini bagi pengawas menjadi kemudahan tersendiri. Misalnya ada penambahan dan sebagainya. Iya, kan mungkin bisa juga kayak pengawas TPS kan, di setiap TPS dihitung jumlah pemilih begitu kan. Bisa juga kalau pengawas desa di basisnya adalah berapa jumlah penduduk di satu desa gitu ya Pak. Nah itu cuma kan bukan wewenang kita ya Pak ya, bukan wewenang kita. Kita hanya membicarakan, melaksanakan dan paling tidak menyampaikan kondisi real di lapangan bahwa
kondisi-kondisinya itu seperti tersebut. Oke, baik Pak Amin. Tadi sudah dijelaskan salah satu kerja-kerja pengawasan dan juga pendukung dari kerja-kerja pengawasan di tingkat ad hoc. Nah, salah satunya tadi adalah sekretariat ya Pak Amin ya, yang didukung oleh Korsek atau PNS di kecamatan 3 orang, kemudian ada staf sekretariat 3 orang, tenaga pendukung di kecamatan 2 orang ya Pak Amin ya. Itu adalah support system dari pelaksanaan pengawasan pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas. Oke Pak Amin, dari kerja-kerja pengawasan yang kemudian dipotret oleh Pak Amin dan menjadi sebuah buku yang bisa dibaca oleh masyarakat, dari Pak Amin sendiri melihat dari kerja-kerja tersebut, apa yang baik, apa yang kurang, atau bagaimana evaluasi dari kerja-kerja pengawasan tersebut Pak Amin? Iya, terkait penilaian ataupun evaluasi kita terhadap kinerja dari pengawas ad hoc sejauh pelaksanaan pemilu kemarin di Kabupaten Banyumas, secara umum kita nilai sudah cukup baik Mas Aziz, bahkan sudah kita katakan baik. Adapun beberapa hal yang memang kita hadapi sebagai sebuah kendala atau kekurangan tentu saja ada. Tadi misalnya soal besar atau luasnya wilayah pengawasan, banyaknya warga ataupun pemilih di suatu wilayah yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, oleh karena itu tentu kita untuk mengantisipasi itu tentu dengan bekerja dengan maksimal ya, dengan maksimal sumber daya yang ada kita gunakan sebaik mungkin. Nah, adapun evaluasinya tentu kita sambil terus memahami regulasi, karena sebagian dari jajaran pengawas kita kemarin itu mungkin terhadap regulasi juga masih harus ditingkatkan Mas Aziz. Sehingga dengan memahami regulasi itu tentu sebagian kesulitan kita dalam pengawasan akan terkurangi. Gitu. Baik. Jadi memang secara keseluruhan kerja-kerja pengawasan di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh pengawas ad hoc sudah cukup baik, sudah lancar begitu, dan salah satu hal yang memang perlu dilakukan adalah memahami regulasi ya Pak Amin ya, karena memang kalau dilihat-lihat sejauh pelaksanaan pemilu itu regulasi sangat dinamis ya Pak ya. Iya, tentu terutama di lapangan. Kalau regulasi relatif terutama dari 2017 itu ya tidak ada perubahan yang terlalu, tetapi di lapangan kemudian di tiap penyelenggaraan satu pemilu ke pemilu lain kan pengawasnya kadang berbeda, sehingga adaptasi mengenai kapasitas, mengenai pemahaman terhadap lapangan di pengawasan kepemiluan itu menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran pengawas. Begitu. Oke. Ya, justru yang dinamis adalah kondisi di lapangan ya Pak Amin ya. Ketika ya relatif begitu. Kalau di aturan ya ada perubahan, tetapi tidak secepat dan sekompleks di lapangan ya. Itu. Oke, baik. Justru memahami regulasi itu adalah untuk mengatasi problem-problem kondisi lapangan yang sangat dinamis ya Pak Amin ya. Karena pertama seorang pengawas dengan bekal memahami regulasi itu sudah paling tidak separuh mengatasi persoalan pengawasan. Beda dengan soal semangat, soal di lapangan mau menemui apa tapi tidak menguasai regulasi, itu menjadi problem tersendiri. Begitu Mas Aziz. Jadi untuk menjadi pengawas ini bisa digaris bawahi ya Pak Amin, bahwa
pengawas pemilu itu tidak hanya modal semangat dan siap bekerja saja ya Pak Amin ya, tapi memahami regulasi salah satu hal yang sangat penting yang harus menjadi bekal seorang pengawas pemilu ya Pak Amin ya, khususnya di jajar ad hoc karena yang langsung bertemu dengan segenap elemen penyelenggara orang-orang yang terlibat dalam pemilu, baik tim kampanye, partai politik gitu ya, dan lain-lain. Oke Pak Amin. Salah satu hal yang kalau tidak salah ya Pak Amin ya, dalam buku ini Pak Amin juga ada yang memotret hal-hal unik yang ada di kecamatan ya Pak Amin ya, pelaksanaan pengawasan begitu. Diceritakan juga hal-hal yang unik, misal di kecamatan ada sesuatu yang unik, misal dia ketemu saat coklit, misal ketemu orang gila atau apa begitu Pak Amin? Iya, ada di buku itu. Memang kita mendapat data dari kecamatan tentunya mengenai hal-hal ataupun kejadian yang terjadi di lapangan. Itu kalau kita mendapatkan data itu dari kecamatan, kita munculkan di buku ini. Ada satu yang sebetulnya ada tapi belum muncul di situ Mas Aziz. Jadi dulu itu ya terlewat atau jatuh mungkin tulisannya Mas Aziz. Jadi ada seorang pengawas TPS yang dia sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik dari awal sampai pelantikan sampai menjelang akhir sudah selesai begitu. Nah, saatnya menerima honor ini Mas Aziz, ternyata uang yang masuk ke rekening itu malah diambil orang lain begitu. Entah bagaimana ceritanya sampai masuk ke rekeningnya tapi yang mengambil orang lain. Mungkin diminta apa itu namanya? Diminta penipuan ya Pak Amin? Iya, diminta kode atau apanya sehingga terambil oleh orang lain. Ini sangat menarik sekali kejadian yang ada di lapangan ya Pak Amin. Tapi saat itu kita kan berempati dengan kejadian itu sehingga kita beri bantuan ala kadarnya saat itu. Baik Pak Amin. Memang waktu pemilu 2024 ada salah satu momen unik, salah satu pengawas TPS tadi ya Pak Amin ya, yang dia ternyata setelah kita telusuri itu dia mendapatkan sebuah pesan dari orang yang tidak diketahui, ngakunya dari salah satu bank begitu, untuk mengirimkan salah satu kode dan nomor di ATM-nya sehingga honornya sudah masuk malah diambil orang lain gitu ya Pak Amin. Nah ini tapi memang belum sempat masuk, berarti akan ada edisi kedua Pak Amin terkait buku ini Pak Amin. Ada hal-hal yang belum masuk begitu. Iya, ini kan buku Banyumas Ngawasi Pemilu. Nah, nanti kita juga perlu kita berangkat dari perlu untuk mendokumentasikan kembali proses pengawasan di pemilihan 2024 di Pilkada dengan tujuan apa ya tadi, supaya kerja-kerja pengawasan kita baik Bawaslu maupun khususnya pengawas ad hoc di kecamatan, desa dan TPS itu tidak hilang atau hanya muncul di laporan ya, di laporan, kemudian laporan itu akan ditumpuk di gudang yang kemudian menjadi barang barang sudah tidak terpakai, akhirnya rusak hingga dimusnahkan. Nah, kalau dalam sebuah buku tentu akan memiliki nilai yang lebih karena namanya buku, pasti tempatnya juga berbeda. Baik Pak Amin. Jadi memang ada rencana akan menulis buku lagi Pak Amin ya? Ya, ini tapi lagi jalan. Lagi jalan ya. Bukan tentang pemilu tapi tentang pilkada. Tentang pilkada, pemilihan yang baru saja kemarin kita laksanakan ya. Betul. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit Pak Amin untuk rencana buku yang akan ditulis lagi tentang pilkada nanti. Ya, secara umum buku tentang pilkada itu kurang lebih sama dengan ini konsepnya. Artinya kita memotret kinerja pengawas ad hoc di kecamatan, di desa hingga TPS. Namun mungkin secara kesiapan dari segi pengalaman tentu kita pernah menulis ini, mudah-mudahan dengan pengalaman itu menghasilkan produk
buku yang kita anggap lebih baik lah, minimal kita anggap dulu. Oke. Begitu. Dari sisi kelengkapan data, dari sisi peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil, kita munculkan di buku ini, paling tidak seperti itu, Mas Aziz. Baik Pak Amin. Jadi buku yang akan ditulis besok kurang lebih tidak jauh berbeda konsepnya dengan buku ini, yakni tentang pengawas ad hoc, tapi ini yang pilkada. Nah, karena yang buku ini kan tentang pemilu begitu, yang besok akan ditulis ulang adalah tentang pilkada. Nah, harapannya tentu nanti bisa lebih baik ya Pak Amin ya dari buku ini, karena harus diakui ya Pak Amin, sesuatu yang baru pertama dimulai kadang masih banyak hal yang atau belum maksimal ya begitu ya Pak Amin. Iya, kurang lebih begitu. Kita harapkan dengan kita semakin sering menulis begitu, itu kita akan lebih menghasilkan produk-produk tulisan yang lebih baik lagi, terutama tulisan berupa buku, Mas Aziz. Karena dalam buku itu tidak akan terpisah-pisah, tapi terangkum dalam satu proses yang utuh dari penyelenggaraan pemilu itu contohnya. Oke, baik Pak Amin. Sudah banyak sekali Pak Amin yang kita obrolkan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin sahabat Bawaslu di rumah juga sudah menantikan waktu berbuka puasa. Nah, jadi sebelum kita akhiri Pak Amin, mohon izin ada pesan-pesan untuk calon pembaca buku ini atau kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah Pak Amin. Ya, baik Mas Aziz, pesan untuk kita bersama ya, tepatnya mengenai pertama buku Banyumas Ngawasi Pemilu ini, bagi yang suka membaca silakan, buku ini bisa dibaca di banyak platform ya, ada di e-book ya, e-library ya, e-library baik Bawaslu RI maupun provinsi hingga kabupaten. Kemudian bisa juga langsung membaca di perpustakaan Bawaslu Kabupaten Banyumas juga ada, perpustakaan daerah atau perpusda juga ada, bahkan di perpustakaan Bawaslu provinsi hingga RI itu kita sediakan di situ. Nah, untuk soal menulis, mari kepada sahabat-sahabat semuanya, khususnya yang punya passion atau ketertarikan di kepemiluan dan demokrasi, mari kita dokumentasikan pemikiran maupun kerja-kerja kita, bagi kita yang pernah menjadi penyelenggara, untuk menuangkan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita mungkin pikirkan menjadi sebuah tulisan, siapa tahu di kemudian hari menjadi buku yang menarik dan laris kalau dikomersilkan, Mas Aziz. Oke, ya. Baik Pak Amin. Oke, begitu sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk membaca buku ini, Banyumas Ngawasi Pemilu 2024, Kilas Kinerja Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas. Nah, ini buat para pencari data. Nah, buat teman-teman yang mau mengerjakan skripsi, penelitian atau apa, ini buku ini sangat cocok untuk dibaca dan menjadi salah satu referensi dalam penulisan penelitian saudara. Dan untuk mendapatkan buku ini tadi sudah dijelaskan, secara fisik bisa langsung datang ke Bawaslu Banyumas, di Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI ada, atau mau masuk ke perpustakaan daerah di Kabupaten Banyumas juga ada tersedia. Dan yang lebih mudah, sahabat Bawaslu bisa cari di e-library atau di perpustakaan digitalnya Bawaslu RI. Nah, sahabat Bawaslu tinggal cari saja Banyumas Ngawasi Pemilu 2024 gitu. Nah, nanti langsung ketemu, langsung bisa dibaca di situ. Baik Pak Amin, saya kira kita akhiri obrolan kita pada sore hari ini tentang bedah buku. Dan ada pesan Pak Amin untuk pembaca cukup, terakhir? Mas Aziz ya. Selamat menjelang buka puasa. Oke Pak Amin, dan saya ada pesan untuk sahabat Bawaslu di rumah.
menulislah karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terima kasih, saya Sis dan Aminatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.